Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel YouTube Cibeni. Di video kali ini saya bersama Ketua DPRD Pelawan melakukan ngobrol santai terkait dengan pembangunan di Kabupaten Pelawan. Ini sudah bersama Ketua DPRD Pelawan. Terima kasih Cu Febri. Semoga channelnya makin mantap dan disukai oleh masyarakat Pelawan dan memberikan informasi yang terbaik mengenai aspek kehidupan di Pelawan ini, baik itu pemerintah, swasta, dan juga berbagai kegiatan lainnya. Mudah-mudahan Cu Febri ini sukses terus mengudara. Pada kesempatan ini saya tentunya sebagai Ketua DPRD Pelawan, sekarang kan proses kita ini sedang proses pembahasan APBD Kabupaten Pelawan tahun 2023. Tentunya ini APBD yang tahun 2023 ini sangat menentukan kesuksesan program Bupati Pelawan dalam penjabaran visi dan misinya 2021-2026. Tentunya kami di DPRD Pelawan sebagai lembaga legislatif, seiring sejalan dengan pemerintah Bupati Pelawan hari ini, tentunya kita akan mendukung setiap langkah kebijakan yang dimasukkan dalam anggaran yang berkaitan dengan menyukseskan program-program yang sudah termuat di dalam RPJMD Bupati. Tentunya kita berharap ini pada tahun 2023 ini akan menentukan kesuksesan program-program yang sudah dibuat. Tentunya kami di DPRD ini meminta kepada pemerintah daerah agar juga nantinya alokasi ini betul-betul APBD ini sesuai dengan dengan masyarakat yang kecil di Pelawan ini, dan ini juga sesuai dengan apa yang menjadi target dari Bupati. Hari ini kita tentunya mengevaluasi apa yang terjadi pada tahun 2022 APBD yang lalu. DPRD menyelesaikan APBD itu di bulan November. Di bulan November itu sudah selesai APBD, Desember sudah selesai evaluasi dari gubernur, dan seharusnya Januari, Februari ini sudah tahap penyusunan dokumen, April itu sudah selesai pelelangan. Tapi kemarin sepertinya agak terlambat, dan hari ini kita sudah merasakan dampak dari pelaksanaan APBD yang belum 100%, ini sudah di triwulan ketiga, masuk triwulan ketiga belum selesai sama sekali. Banyak hal proyek yang terkendala akibat dengan persoalan cuaca, persoalan-persoalan yang lainnya. Pada hari ini banyak pembangunan kita yang terbengkalai. Tentunya kita berharap pertama kepada pemerintah daerah ini agar segera menyelesaikan pembangunan ini dengan maksimal dan juga tetap memperhatikan kualitas pembangunan baik itu fisik yang ada tersebar di Pelawan ini. Terutama ini ada jembatan, ada bukoper, ada juga pengaspalan, dan juga ada bentuk pembangunan fisik lainnya baik itu sekolah dan segala macam. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan kita sangat berharap semua dinas, seluruh SKPD semuanya terfokus kepada pekerjaan ini supaya ini juga kesuksesan pembangunan juga kesuksesan dari Bupati sendiri. Tentunya berkaca pada pengalaman ini, kami berupaya di DPRD Pelawan ini untuk penyelesaian APBD tahun 2023 ini sesuai dengan tepat waktu. Insya Allah APBD ini sudah masuk dalam tahap pembahasan bersama dengan tim TPD, dan insya Allah juga nanti akan ada penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah bersama DPRD. Nantinya akan dilanjutkan dengan RAPBD, dan kami sudah sepakat melalui jadwal sudah disusun Bamus, ini akan kita selesaikan di bulan November ini, sehingga APBD ini sesuai dengan tepat waktu, sesuai dengan target yang dibuat oleh pemerintah daerah dan juga DPRD sendiri. Tentunya kalau ini terjadi, kita berharap pengalaman tahun 2023 ini betul-betul dikontrol, dan kita berharap nantinya supaya pembangunan ini bisa sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunannya sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan dalam pelaksanaan proyek fisik. Di bulan April ini sudah ada pelelangan. Ini harapan kita tentunya. Tentunya semua kegiatan ini harus bermuara dukungan dari seluruh SKPD yang ada di Pelawan untuk mendukung semua program Bupati. Kalau tidak bisa saling bersinkron, inilah menjadi persoalan bagi kita. Ini terutama berkaitan dengan APBD. Selanjutnya juga kita berharap
kepada dunia swasta. Dalam hal ini pihak perusahaan juga agar membantu program-program yang sudah direncanakan Pak Bupati ini, terutama melalui program CSR-nya. Yang pertama, kita berharap juga kepada pihak RPP selaku perusahaan besar di Pelalawan ini juga membantu untuk menata kota Pangkal Kencing ini, terutama akses jalan ring road-nya sesuai dengan janji kemarin. Kita berharap ini juga supaya direalisasikan pada tahun 2023 ke depan, sehingga memang kota Pangkal Kencing ini akan nampak tertata dengan baik. Selanjutnya juga perusahaan yang lain juga berpartisipasi di daerah operasional masing-masing. Ini harapan dari kami, dari DPRD, sehingga memang seluruh stakeholder kita, semuanya baik itu di legislatif, eksekutif, maupun juga dunia swasta dan masyarakat, sama-sama kita dukung. Kesuksesan pembangunan ini merupakan kesuksesan kita semua. Kesuksesan pemerintah Bupati hari ini adalah kesuksesan masyarakat Pelalawan secara keseluruhan. Tentunya kami juga di DPRD ini, ya dinamikanya ada, tetapi dinamikanya semuanya adalah untuk perbaikan dan juga memberikan masukan yang bersifat konstruktif terhadap pemerintah daerah. Tidak ada kita punya niat-niat lain, apalagi untuk rakyat ini kita tetap bersama, dan ini merupakan kebersamaan kita, tentunya kesuksesan membangun di Pelalawan. Inilah harapan kami sebagai Ketua DPRD. Mari sama-sama kita dukung program yang sudah direncanakan oleh Pak Bupati Pelalawan, dan kita sukseskan bersama-sama adalah kesuksesan rakyat. Menurut Ketua, APBD di masa kepemimpinan Bupati Pelalawan sudah pro masyarakat. Terus apa yang menjadi keterlambatan menurut Ketua seperti apa? Kok bisa masing-masing berjalan proyek dan disinyalir berpotensi nggak selesai? Apa penyebabnya menurut Ketua? Pertama, kalau APBD yang sudah disusun tentu sesuai dengan RPJMD. RPJMD sudah ditetapkan melalui Perda RPJMD 2021-2026. Tentunya setiap tahunnya ada tahapan-tahapan yang diselesaikan. Kami melihat apa program yang dibuat oleh Pak Bupati ini sesuai dengan target beliau, RPJMD-nya sesuai. Tentunya yang menjadi persoalan sekarang ini adalah para pendukungnya. Para pendukungnya siapa? Ini kepala dinas. Saya pikir kepala dinasnya juga, kepala dinas ini berharap jangan hanya sekedar untuk mengikut-ikut saja, tetapi memang kepala dinas ini betul-betul memberikan masukan dengan kinerja yang baik itu kepala dinas dan jajarannya dalam rangka untuk mendukung program Bupati ini. Kalau mereka bekerja baik, tentunya ini akan menghasilkan sesuatu yang baik, tentunya akan menghasilkan program yang baik sesuai dengan target yang sudah dibuat oleh Pak Bupati. Tapi hari ini sepertinya kepala dinas banyak yang belum memahami apa yang menjadi tugas-tugas yang sudah ditentukan kepada dinas masing-masing. Ini yang perlu kita sama-sama kita sinkronkan, terutama antara kepala dinas dengan ULP bagian pelelangan. Ini harus sinkron dalam penyusunan dokumen lelang, waktu pelelangan, ini harus sinkron. Jangan nanti ada kepentingan dari ego dari masing-masing dinas dan juga dari ULP. Sehingga ini yang salah satu yang menjadi penyebab keterlambatan dalam program tahun 2022 kemarin. Mestinya, seharusnya ini kan sudah diselesaikan pada bulan, dokumennya bulan 1 dan bulan 2 itu sudah selesai. Bulan 3 sudah masuk tahap pelelangan. Bulan 4 sudah ada pemenangnya. Sehingga ini waktunya panjang. Kalau ada keterlambatan, tentunya masih keterlambatan pada tahun yang sama. Pada tahun sama, tidak nanti diluncurkan pada tahun berikutnya. Ini yang akan menjadi kendala. Tentunya inilah perlu sebuah komunikasi yang baik dalam rangka untuk mendukung program ini. Tentunya bukan hanya di kepala dinasnya, di level kabit, di level eselon yang di bawah, dan seluruh pegawai, semuanya harus mendukung program yang sudah dibuat oleh Pak Bupati. Sehingga disinilah kunci kesuksesan dari pembangunan itu sendiri. Ini salah satu pandangan kami keterlambatannya kemarin. Dan ini kita tidak ingin lagi terulang pada APBD 2023. Ingat, 2023 ini merupakan APBD yang sangat menentukan keberhasilan dari program Pak Bupati. Tentunya kami sebagai lembaga legislatif tentunya akan melakukan fungsi-fungsi kami, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, dan juga fungsi legislasi. Ini kita jalankan. Dan saya memang di gedung DPRD ini tidak ada perbedaan pendapat terhadap ini. Kami semuanya sepakat menyukseskan apa yang sudah menjadi program dari pemerintah daerah. Ini mungkin salah satu yang menjadi harapan kami. Dan juga tentunya bisa memprediksi. Hari ini sangat banyak sekali yang terlambat dan yang kemungkinan akan terancam juga bengkalai.
Tentunya kalau sudah pekerjaan seperti ini akan menimbulkan berbagai ekses negatif. Pertama, akan sangat memungkinkan putus kontrak. Yang kedua, tentunya ini juga kalau ini selesai tentunya bangunan kualitasnya seperti apa. Tentunya inilah harapan kita. Kita berharap pembangunan ini kualitasnya dapat, kerjanya tepat waktu, dan ini juga akan menghasilkan pembangunan yang baik untuk pelalawan ke depan itu. Terus terkait fakta di lapangan nih Ketua, masalah pembantu bupati, ada sejumlah kepala dinas yang ada yang kosong dan ada yang masa pensiun. Itu kan sangat sebagai pembantu bupati, bagaimana Ketua menyikapinya? Ya, saya pikir waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi kinerja. Tentunya kita berharap yang pertama bagi yang kosong ini segera dievaluasi, cari orang yang sesuai dan tepat terhadap pekerjaan tersebut. Sehingga memang kalau orang yang sudah memahami dengan tugas pekerjaannya, saya yakin ini juga akan membantu setiap pergerakan berkaitan dengan tugasnya masing-masing. Selanjutnya juga, ini perlu dievaluasi juga kepada sekarang nih, apakah mampu atau tidak mampu. Tentu Pak Bupati ini harus juga dinilai betul kinerjanya. Tentunya kapan waktu yang belum pas itu adalah nanti setelah tahun anggarannya berakhir. Di Januari sudah dilakukan evaluasi, nantinya yang tidak cocok silakan diganti dan juga dicari yang belum pas dan cocok di bidang masing-masing. Sehingga ini juga akan menambah daya dorong, daya dukung terhadap kesuksesan program dari Bupati Pelalawan. Sukses ini tentunya suksesnya akan berdampak juga kepada seluruh masyarakat Pelalawan akan merasakan dari dampak dari pembangunan sendiri. Itu mungkin salah satu harapan kita itu. Oke, kita break dulu. Kita break dulu. Saya kira memang pada saat ini kan banyak juga pertanyaan-pertanyaan masyarakat Pelalawan, terutama berkaitan dengan kalau kami melihat di Kecamatan Pelengkuras itu adalah persoalan yang belum selesai, itu adalah persoalan pasar modern Sodok Sardu. Ini kemarin sudah ada rapat di DPRD bersama dengan stakeholder yang ada, kepala dinas, bahwa memang pasar modern Sodok Sardu janjinya bulan Desember ini sudah operasional. Bulan Desember terakhir ini. Ini kemarin janji dari Kepala Dinas Perindak. Ini janji dengan DPRD. Tentunya ini merupakan bukan kami yang menagih. Yang akan menagih ini adalah masyarakat Pelalawan, khususnya Kecamatan Pelengkuras. Bagaimana persoalan pasar modern ini sesuai dengan janji ini bisa terrealisasi ke depan, bisa dioperasionalkan. Yang kedua, saya baru-baru ini sempat juga anak saya dirawat di Rumah Sakit Umum Selasi Pelalawan. Ini kondisinya hari ini sangat menurun, terutama persoalan pelayanan, persoalan aspek kebersihan dan yang lain-lainnya. Tentunya kita berharap ini pada tahun depan ini akan menjadi titik perhatian dari pemerintah daerah terkait masalah rumah sakit umum ini. Ini merupakan rumah sakit yang merupakan rujukan regional, bukan hanya orang Pelalawan, tapi bisa juga orang Siak dan juga yang terdekat yang lainnya. Tentunya kita berharap pada tahun 2023 ini agar bisa diprioritaskan dalam rangka perbaikan baik itu dari sisi pelayanan dan yang lain-lainnya terhadap RSUD Selasi ini. Tentunya ini perlu ada penanganan khusus, perhatian khusus, sehingga memang ini akan menjadi kebanggaan dari masyarakat Pelalawan. Dan saya tentunya sangat mendukung adanya pemisahan antara Dinas Kesehatan dan RSUD Selasi. Biarlah RSUD Selasi ini berdiri sendiri menjadi SKPD dan mereka fokus untuk mengurus dirinya sendiri sehingga akan menjadi pekerjaan lebih fokus lagi, sehingga tidak lagi tergantung dengan dinas. Untuk Dinas Kesehatan fokus mengurus puskesmas yang ada di 12 kecamatan ini, sehingga memang standar pelayanan kesehatan kita sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Pak Bupati. Ini harapan saya tentu berkaitan rumah sakit ini, karena sudah banyak sekali keluhan dari orang-orang yang pernah berobat di sana. Dan ini sangat berpotensi juga, kalau ini kita kelola dengan baik, sangat berpotensi dalam rangka untuk peningkatan PAD Kabupaten Pelalawan, tentunya bersumber dari rumah sakit ini. Tentunya apa yang perlu kita dorong ke sana, yang pertama dari segi fasilitas, pelayanan, ruangan kelas 3 yang hari ini tidak memiliki kipas angin,
Nah, tentunya kalau bisa ini tentunya akan menjadi perhatian. Kalau bisa pakai ruang AC nyaman dalam sisi pelayanan, dan dokternya juga ramah, tepat waktu, tidak dokter spesialisnya hanya datang dari jam 8 pulang jam 10. Nah, kita berharap ini fokus betul-betul bagaimana kita memikirkan rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang sangat profesional dalam mengelola bidang kesehatan pelalawan ini. Sumber pendapatan dapat, pelayanan kesehatan dapat, sehingga masyarakat akan menjadi rujukan bagi kita, sehingga ini juga akan menjadi primadona bagi di Pelalawan. Selanjutnya juga hari ini juga yang terbengkalai. Tentunya kami berharap dari DPRD terkait masalah kawasan teknopolitan yang ini sudah ada perdanya. Sudah kita perdakan kawasan kemarin, ini lebih kurang 3.000 hektar. Ini sudah ada bangunan. Hari ini sangat telantar. Nah, kita berharap ini ada penempatan. Apakah bangunan ini tetap dijadikan sebagai tempat perguruan tinggi kita, atau juga digunakan hal yang lain? Ini perlu kita pikirkan bersama-sama. Jangan dibiarkan ini terbengkalai. Tentunya karena ini merupakan uangnya bersumber dari PBD Kabupaten Pelalawan, gedungnya cukup mega. Harapan kami di 2023 ini Pak Bupati sudah mempunyai planning terhadap pemanfaatan areal ini. Apakah ini mau digunakan sebagai sarana penelitian, atau juga digunakan kawasan perkebunan atau kawasan peternakan? Ya, ini dipersilakanlah kepada Pak Bupati yang sesuai dengan programnya. Dan kami tentunya berharap ini tetap akan menjadi tempat sebagai perguruan tinggi, sekolah tinggi kita. Ini tetap ada di sana. Ada di sana, mungkin ada sisi pemanfaatannya, sehingga memang di mana kekurangnya ini yang perlu kita lengkapi. Kita berharap ini perjuangan masa lalu ini tetap sepanjang ini bisa kita manfaatkan hari ini, kenapa tidak? Ini harapan kami kepada Bupati Pelalawan, jangan sampai areal ini yang sudah ditetapkan ini terbengkalai. Dan kita sudah banyak energi yang habis dalam memperjuangkan kawasan teknopolitan ini. Silakan saja, silakan dari Bapeda, dari apa membuat perencanaan kiranya apa yang paling cocok untuk di sana. Ini mungkin salah satu juga yang menjadi target kita. Saya kira mungkin pada kesempatan ini sekali lagi saya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan menghimbau kepada seluruh masyarakat Pelalawan, yuk sama-sama kita dukung setiap langkah dan program Bupati ini. Semuanya adalah untuk kepentingan rakyat. Kalau memang ada terjadi pertanyaan, perbedaan persepsi, itu hal yang biasa. Tapi muara kita bersama-sama adalah untuk kepentingan Pelalawan yang terbaik ke depan. Dan kami tentunya akan selalu mendukung program-program strategis yang dibuat oleh Pak Bupati, dan tidak ada perbedaan-perbedaan pendapat berkaitan dengan sepanjang sesuai dengan RPJMD yang sudah ditetapkan, dan kami akan dukung program ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Cu Febri. Oke, jangan lupa kita subscribe channel YouTube Cu Febri yang hari ini saya pikir salah satu yang menjadi referensi di Pelalawan ini. Mudah-mudahan ini akan mengudara terus dan terus sampai kapanpun. Terima kasih.